Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Kampus Live. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang bagaimana persiapan rencana setelah lulus kuliah ya. Di sini kita mau buat beberapa skenario. Jika teman-teman nanti lulus kuliah, teman-teman harus melakukan apa? Di sini kita akan bahas bersama-sama ya. Tapi sebelum itu, kita ucapkan dulu guys selamat buat salah satu teman saya yaitu Fadel yang telah berhasil menjalankan studinya di Jepang. Kita doakan mudah-mudahan dia sukses selalu, terus bisa update sama kita gimana kehidupannya di Jepang. Sambil kita juga tetap membahas tips-tips seputar dunia perkuliahan dan dunia pasca kuliah. Oke teman-teman semuanya, hal ini terjadi kepada aku pribadi ya teman-teman semuanya. Sekitar 1 tahun yang lalu, itu aku lulus dari ITB ya. Dan kebetulan waktu itu memang tahun 2020 itu tahun-tahun survive corona banget ya. Jadi benar-benar tahun yang lagi hype banget corona. Di situ aku juga wisudanya secara online. Aku juga nggak bisa merasakan hype kelulusan arak-arakan dan lain sebagainya ya. Tapi dibanding daripada itu, sebenarnya ada tantangan yang lebih sulit lagi, yaitu adalah tantangan gimana kita melanjutkan rencana kita pasca kampus di saat corona. Terutama ya di saat kita bagaimana kita mau ngelamar kerja di saat banyak perusahaan yang memang tutup, banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan atau lain-lain sebagainya. Disitulah perjuangan yang sebenarnya terjadi pada lulusan-lulusan angkatan corona. Kita sebutnya angkatan corona ya teman-teman ya. Yaitu jadi di sini mau sharing juga ke teman-teman semuanya, apa sih yang harus dipersiapkan menjelang kelulusan, apa saja yang harus dipersiapkan, dan bagaimana step by step rencana kita melanjutkan rencana kita di pasca kampus, kehidupan pasca kampus. Oke, yang pertama teman-teman, kita harus bisa melihat kepada diri kita sendiri ya. Kita itu ada di minat di bidang apa teman-teman. Karena kalau kita lihat kehidupan atau rencana pasca kampus itu ada banyak ya. Yang pertama, teman-teman bisa melanjutkan studi atau S2. Melanjutkan studi pun ada dua, di dalam negeri atau ke luar negeri ya. Terus yang kedua, teman-teman bisa lanjut bekerja, memulai karir teman-teman, membangun karir teman-teman menjadi seorang profesional ya. Di situ juga bisa. Atau yang ketiga, teman-teman mau jadi pebisnis, bisa memulai usaha, atau bahkan ketika kuliah sudah mulai sedikit-sedikit memulai usaha, tinggal melanjutkan aja pas kuliah, itu juga bisa ya teman-teman. Tapi tiga hal itu yang bisa jadi referensi teman-teman untuk melanjutkan kehidupan pasca kampus dari teman-teman semua. Di sini aku akan bahas tentang melanjutkan kerja sebagai profesional atau karir aja. Untuk yang kedua dan yang ketiga tentang melanjutkan studi dan juga entrepreneur, itu nanti akan kita bahas di video setelahnya teman-teman. Oke, untuk yang video ini, di sini aku akan bahas bagaimana melanjutkan kegiatan pasca kampus ya sebagai seorang profesional. Ini juga sebagai pengalaman aku pribadi, karena aku pribadi sendiri sekarang pun sudah genap 1 tahun ya teman-teman bekerja di sebuah perusahaan nasional, yang dimana aku masuk ke perusahaan itu melalui jalur manajemen trainee ya. Nah di sini teman-teman juga harus sudah mulai banyak mendengar kata-kata di dunia kerja juga ya, yang itu bisa jadi referensi juga nanti ketika teman-teman ingin melanjutkan ke dunia kerja. Yang pertama teman-teman, untuk teman-teman yang mau lanjut ke bidang profesional, mau lanjutkan karir, teman-teman harus sudah mulai melakukan searching atau melakukan riset ya terhadap pekerjaan apa yang cocok dengan jurusan yang teman-teman miliki atau teman-teman jalankan di kampus. Ya bisa dengan ya sesimpel searching di Google, riset-riset, atau tanya-tanya alumni. Kita lihat juga alumni kita udah pada kerja di mana aja, kakak tingkat kita dan lain sebagainya. Atau konsultasi ke dosen, biasanya ada dosen juga yang bisa memberi masukan dan lain sebagainya ya. Nah hal ini juga cukup penting karena ini yang menentukan kemana arah teman-teman akan memulai fokus. Jadi riset ini adalah tahapan yang penting. Jangan sampai teman-teman salah riset, jangan sampai teman-teman salah memikirkan, teman-teman salah mengambil keputusan, akhirnya teman-teman salah fokus dan akhirnya nggak fokus di sana, tidak ahli di bidangnya, dan pada akhirnya teman-teman akan jadi orang yang biasa aja gitu. Beda halnya ketika orang udah risetnya dengan tepat, memilih tempat yang tepat, memilih bidang yang tepat, dia akan fokus di sana dan menjadi expert di bidangnya. Itu akan beda teman-teman dari tahapan riset. Udah dimulai dari tahapan yang pertama. Nah setelah teman-teman melakukan riset, setelah teman-teman menemukan fokus gue kayaknya di bidang ini, fokus gue kayaknya di bidang ini, maka teman-teman bisa melakukan hal selanjutnya, yaitu adalah mencari peluang. Kita tuh harus bisa pintar-pintar mencari peluang dari perusahaan-perusahaan mana yang kira-kira membuka lowongan pekerjaan itu. Nah itu di situ. Nah di situ seninya waktu pengalaman aku ya, based on pengalaman aku waktu itu lagi corona ya teman-teman ya, dan itu benar-benar susah buat nyari perusahaan yang buka lowongan pekerjaan. Aku nyari-nyari di semua website job pekerjaan ya, semuanya aku udah ulik-ulik, udah cari segala macam, tapi emang perjuangan ya teman-teman, perjuangannya cukup berat gitu ya. Dan untuk memulai mencari peluang ini teman-teman, ini jangan dimulai setelah lulus,
ya. Kalau saran aku ya teman-teman ya, ini jangan dimulai setelah lulus, tapi dimulai setelah teman-teman lulus sidang. Ya, ini bisa dimulai ketika mungkin sebelum sidang teman-teman fokus pada skripsi masing-masing, fokus mempersiapkan sidang, tapi setelah sidang teman-teman bisa lanjut fokus mempersiapkan untuk mencari lowongan ya. Karena cukup lama prosesnya, itu takes time, bukan waktu yang sebentar ya teman-teman, dan itu harus dipersiapkan gitu. Jadi setelah dapat peluang yang tepat, teman-teman langsung lamar aja, teman-teman persiapkan dengan baik. Jangan lupa teman-teman mempersiapkan diri untuk lamaran tersebut. Di antaranya adalah persiapkan CV yang baik, CV ditulis yang rapi. Banyak kok contoh-contoh CV yang ada di Google, atau teman-teman bisa tonton video-video lainnya juga mengenai tentang cara membuat CV untuk pekerjaan seperti apa saja yang harus dimuat di CV itu terus teman-teman perhatikan. Teman-teman juga harus aktif di sosial media untuk melamar pekerjaan ya. Bisa dengan LinkedIn atau Jobstreet ya, teman-teman harus aktif di sana. Kalau di LinkedIn teman-teman isi semua profil teman-teman dengan baik, isi semua dari mulai organisasi, pendidikan, pengalaman kerja kalau ada dan lain sebagainya, itu diisi semuanya supaya supaya ketika melamar itu memudahkan recruiter untuk memilih teman-teman juga. Dan disitulah persiapan itu juga cukup penting menurut aku, karena disitulah kapasitas teman-teman akan diuji. Kalau teman-teman belum juga cocok dengan sebuah pekerjaan atau banyak ditolak, itu tandanya teman-teman masih ada yang kurang dari sisi persiapan teman-teman dan harus diperbaiki lagi, baik dari CV maupun dari persiapan yang lainnya. Oke, itu yang kedua. Untuk yang ketiga, yang paling penting adalah teman-teman jangan menyerah ya. Karena nggak semua yang kita lamar atau nggak semua yang kita apply itu benar-benar berujung dengan baik. Bisa aja kita nggak dikontak lagi, kita dikacangin, atau kita nggak direspon sama sekali. Itu bisa terjadi. Kalau teman-teman nggak punya mental yang kuat, nggak punya persisten, nggak punya percaya diri juga yang kuat, maka teman-teman akan menyerah gitu. Yang paling penting itu jangan menyerah. Lamar sebanyak mungkin, temukan sebanyak mungkin, ulik-ulik terus, cari relasi sebanyak mungkin. Nah, itu yang bisa menentukan atau membuat teman-teman mendapatkan first job teman-teman semua. Ya teman-teman, kira-kira begitulah 3 tips yang bisa aku berikan kepada teman-teman. 1, teman-teman harus riset dulu, temukan dulu apa yang teman-teman mau fokuskan di bidang apa. Yang kedua, teman-teman harus cari peluang sebanyak mungkin sambil coba mempersiapkan diri teman-teman, CV, portofolio kalau ada dipersiapkan. Dan yang ketiga adalah jangan mudah menyerah. Nah, disitulah teman-teman akan mendapatkan sesuatu. Ketika 3 hal ini sudah teman-teman penuhi dengan baik, 3 hal ini sudah teman-teman lakukan dengan baik, disitu teman-teman akan mendapatkan sesuatu. You will grant something. Teman-teman bakalan dapat pekerjaan yang teman-teman impikan, your dream job, your first job ya. Dan yang paling penting adalah pekerjaan pertama itu adalah penting. Teman-teman harus bisa memulai pekerjaan pertama atau your first job in the right place ya, dan usahakan untuk pekerjaan pertama ini adalah teman-teman harus lakukan dengan sebaik mungkin, karena disinilah masa transisi kita dari masa kuliah ke masa kerja itu diuji. Dan harapannya kita bisa tetap bisa profesional walaupun kita merupakan statusnya fresh graduate ya, karena memang fresh graduate di beberapa perusahaan itu memang dicap mungkin bisa dibilang belum seperti orang-orang profesional yang lainnya. Tapi di sini teman-teman harus buktikan bahwa teman-teman bisa mendapatkan dream job, bisa meniti karir teman-teman hingga menjadi expert di bidangnya. Oke, mungkin segitu aja video pada kali ini. Mohon maaf kalau terlalu cepat ya teman-teman ya, karena emang gaya ngomong aku yang emang rada cepat itu. Tapi please banget ya, kalau teman-teman ada saran, kalau ada masukan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Aku juga nanti bakal nge-list link-link job yang ada yang sering aku pakai juga di kolom deskripsi. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu juga. Jangan lupa teman-teman like video ini kalau suka, dan juga jangan lupa subscribe untuk tahu video-video kita selanjutnya. See you in the next video teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Bye bye.